Ya, pemirsa, menjalankan ibadah haji menjadi idaman umat muslim seperti nenek penjual cilok di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Setelah menabung Rp10.000 hasil berjualan pentol, nenek bisa berangkat suci Makkah bersama anaknya tahun ini. Inilah aktivitas Miss Lika, warga Jalan Patimura, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Setiap hari ia berjualan cilok, mendorong gerobak dari rumahnya keliling kampung. Meskipun usianya sudah 85 tahun, ia tetap semangat berjualan. Selama 50 tahun berjualan cilok, menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan mendaftarkan haji di tahun 2017. Uang pendaftaran awal sebesar Rp25 juta diperoleh dari menabung di bank. Untuk angsurannya setiap hari menabung Rp10.000 dari hasil berdagang. Ibu senang nggak, Bu, bisa naik haji? Senang. Senang sekali. Itu memang cita-cita dulu? Iya. Cita-cita dulu? Iya. Itu hasil dari jualan cilok itu Cilok ya? tuh. Tabung arisan. Ikut arisan? Iya. Oh, setelah dapat arisan di mana? Tabung. Ditabung? Iya. Akhirnya naik haji ini ya? Iya. Nenek Mislika akan berhaji menunaikan rukun Islam kelima, didampingi anaknya yang akan berangkat dalam kloter 10 embarkasi Surabaya Kamis depan. Bahkan Nenek Mislika tercatat sebagai jamaah tertua di Kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang nenek penjual tempe di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta akhirnya akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Ia menyisihkan uang hasil berjualan tempe di pasar tradisional selama 40 tahun, mewujudkan keinginannya menuju Baitullah. Kasida, seorang nenek yang kini berusia 70 tahun, masih berprofesi sebagai penjual tempe. Usia yang sudah senja tak menyurutkan semangatnya terus bekerja dan mengumpulkan uang untuk pelunasan haji. Nenek asal Padukuhan 3 Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini berjualan tempe di Pasar Kelurahan Panjatan. Pada tahun 2012 lalu, Kasida mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji. Setelah menanti belasan tahun, ia akhirnya akan segera menginjakkan kaki ke Baitullah tahun ini. Saya pasrah sama Allah. Moga-moga Allah melindungi saya. Nggak takut. Udah mantap ke tanah suci. Kalau punya keinginan untuk naik haji itu sudah lama, Mbak? Ya sudah. Kan dulu belum ada tabungan, masih nyekolah ke anak, besarkan anak, untuk semuanya anak. Sekarang sudah lumayan anak-anak, saya mikir dirinya sendiri untuk ibadah haji. Aku seneng kan, bangga dari ming pianak kaya kada simbok kan naming piyayi biasa, mboten kada jabatan, mboten kada pensiunan lah napa ngoten. Rezekine simbok saged daftar haji, bangga, seneng. Rencananya, Kasida akan bertolak menuju Tanah Suci bersama dengan calon jemaah haji kloter 1 embarkasi Yogyakarta. Ia akan diberangkatkan pada Selasa, 21 April 2026 dari Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama Sindo Today. Kementerian Haji dan Umroh melepas keberangkatan ratusan petugas penyelenggara ibadah haji di Asrama Pondok Gede. Sebanyak 360 petugas penyelenggara haji atau PPIH berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak hadir untuk melepas keberangkatan PPIH Indonesia dalam tugas haji ke Arab Saudi. Pelepasan untuk memastikan kesiapan pelayanan bagi jemaah haji tanah air menjelang musim haji. Ya, yang jelas kami pertama berharap teman-teman jaga kesehatan, itu yang paling utama. Kemudian kedua, jaga kesiapan mentalnya, karena 70 hari itu waktunya sangat lama, terutama teman-teman wartawan. Pemerintah menempatkan ratusan petugas haji untuk mendukung kelancaran operasional di Arab Saudi.
Pada tahun ini, Indonesia memberangkatkan sebanyak 221.000 jemaah. Sebagian besar diantaranya adalah jemaah perempuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan petugas panitia penyelenggara haji atau PPIH diberangkatkan menuju Madinah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selama musim haji, para petugas akan ditempatkan di sejumlah titik layanan dengan fokus membantu jemaah khususnya lanjut usia. Keramaian tampak di Bandara Soekarno-Hatta saat ratusan petugas PPIH bersiap menuju Arab Saudi. Para petugas terlihat melakukan proses keberangkatan sambil membawa perlengkapan tugas masing-masing. Sebanyak 460 petugas gabungan dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, unsur TNI Polri, hingga elemen masyarakat diberangkatkan untuk menjalani tugas selama 77 hari di Madinah. Para petugas ini nantinya ditempatkan di 2 titik utama, yakni bandara dan wilayah Madinah, guna memberikan pelayanan, pembinaan, serta pendampingan bagi jemaah haji Indonesia. Jadi Kementerian Haji kurang lebih 12 layanan lebih lah itu untuk jamaah haji Indonesia ini dengan berbagai tupoksinya, ya dari transportasi, akomodasi, kemudian konsumsi, lansia, landis, MCH dan lain sebagainya, itu semuanya setiap jamaah haji Indonesia sudah mendapatkan pelayanan dari Kementerian Haji dan sudah dipetakan ke dalam tupoksi masing-masing di tiap sektor, tiap daker. Kehadiran petugas ini untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah haji tahun ini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, keberangkatan jemaah haji 2026 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menghadirkan kemudahan melalui layanan Makkah Route di Terminal 2. Ya, melalui layanan ini, proses keimigrasian tidak lagi dilakukan saat jemaah tiba di Arab Saudi, melainkan sudah selesai di Indonesia sebelum keberangkatan. Pada musim haji tahun ini, imigrasi Soekarno-Hatta akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, Bekasi, dan Cipondo. Para jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines untuk menuju ke Tanah Suci pada 22 April mendatang. Pihak imigrasi telah lakukan berbagai persiapan mulai dari aspek operasional, personil, hingga pengamanan keimigrasian. Melalui layanan imigrasi ini, jemaah Indonesia yang tiba di Arab Saudi dapat langsung melanjutkan perjalanan ke pemondokan tanpa harus melakukan pemeriksaan keimigrasian ulang. Dengan layanan ini, jamaah Indonesia yang tiba di Arab Saudi dapat langsung melanjutkan perjalanan ke pemondokan tanpa harus melalui pemeriksaan keimigrasian pada saat kedatangan di Arab Saudi. Dengan skema ini, proses keberangkatan menjadi lebih cepat, lebih teratur, dan lebih nyaman bagi seluruh calon jamaah haji.